Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala qawlan sayyidatuhur wa anzala fihi al-Qur'an wa aqama al-qadruhu bidzalika wa azzala fihi al-islam بتقوه بجنان أشهد أن لا إله إلا الله شهادة لا تعزل قلوب منوره وللقدور موسعا وأشهد أن سيدنا محمدا الذي لبسه الله سرائر بما تقوله على لسان صلى الله على سيدنا محمد نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه والسلام تسليما كثيرا. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kalian jumpa Allah. Marilah kita senantiasa melaksanakan perintah Allah, kita menjauhi segala larangannya, agar kita termasuk orang-orang yang takwa. Hadirat umat Allah, takwa dalam arti taat, tunduk serta patuh akan segala tuntutan Allah, dan takut apabila kita melanggar hukum Allah. Karena pelanggaran itu akan mendatangkan azab di dunia maupun akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tuntunan bagi kita berupa agama Islam. Islam sebagai pedoman hidup mempunyai kerangka-kerangka yang dikenal dengan sebutan hukum Islam sebagai dasar kehidupan. Disebut dalam hadis Rasulullah, dunia Islam wala hamdulillah, didirikan Islam atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu mengucap syahadat, meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamis sholati, mendirikan salat, wa iqais zakati, membayar zakat, wa hajjil baiti, naik haji ke ibadati, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Hadirat umat, dari hadis atas kita memilih pelajaran bahwa salah satu rukun Islam adalah kita pada hari ini supaya kita melaksanakan ibadah puasa sebagai bentuk pengamalan di dalam Islam. Maka dari itu kita wajiblah kita melakukan puasa sebagai ibadah wajib di bulan Ramadan. Maka jika Allah yang pada kita kaitan dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah kami wajibkan pada berpuasa. Sama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan telah kami wajibkan pada orang-orang sebelum agar kamu takwa. Hadirin Allah, ayat di atas menegaskan wajibnya puasa atas tiap-tiap mukmin juga merupakan penegasan bahwa ciri-ciri orang yang beragama Islam ialah pelaksanaan ibadah puasa seperti yang kita lalui pada bulan 3 atau tahun ini. Hadirat Allah, pada hari ini kita berada di ujung atau akhir bulan Ramadan, hingga 2 atau 3 hari lagi datanglah bulan Syawal atau hari raya Ramadan. Perlu kita bersyukur pada Allah, kita bersyukur, kita mengajarkan kepada Allah sebenarnya telah memberikan kepada kita kekuatan lahir dan batin, sehingga kita dapat menyelesaikan tugas-tugas ibadah yang betul-betul berat dirasakan oleh hati dan rohani kita. Hadirat umat Allah, hari-hari penuh keprihatinan lahir maupun batin, lapar serta dahaga yang kita alami di bulan Ramadan ini, semata-mata hujan bagi kaum muslimin.
Pada bulan Ramadan, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengatasi segala godaan serta menghabiskan satu syaitan yang selalu menyelinap pintu dalam hati di saat kita sedang berjang kosong, sehingga tidak sedikit di antara hamba-hamba Allah yang putus imannya, terlena, tergelincir, dan terjadilah yaitu bulan Ramadan dinikmati sebagaimana makan minum yang telah dilakukan. Hadirin rahimahullah, sekejap banyak di antara mereka yang tidak berpuasa atau mereka berpuasa tetapi amaliyahnya tidak benar. Sebaliknya, tidak sedikit pula hamba-hamba Allah yang taat. Mereka merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Mereka gunakan kesempatan itu untuk meningkatkan ibadah pada Allah. Sehingga bagi mereka bulan ini untuk taubat, untuk zikir sebaik pengetus dosa dan noda yang telah kita laluinya. Semoga Allah menerima taubat kita dan memberi ampunan pada amal ibadah kita dengan ibadah Ramadan ini. Hadirin rahimahullah, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Hudan linasi sebagai petunjuk kepada manusia. Hudan linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk untuk manusia serta menjelaskan mengenai petunjuk itu serta sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Hadirin rahimahullah, maka ibadah Ramadan dengan lafaz syahru biasa kata asyhro yang artinya kemuliaan atau kemakmuran atau kehakiman. Ramadan biasa kata Ramadan yang artinya pengeburan atau pembakaran. Maka apakah yang dilebur atau dibakar ialah dosa-dosa kita, kesalahan kita balik didayai dengan amal-amal kita, agar kita mampu mengukur ibadah-ibadah dengan kita menikmati ibadah dengan Allah. Kita benar-benar tawadhu, menggunakan tekad, meninggalkan rasa, kita dan kaso semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimahullah, ibadah Ramadan atau puasa Ramadan kaitan erat dengan satu sawah yang disebut dengan Idul Fitri sebagai puncak seluruh amalan Ramadan dengan yaitu kehadiran yaitu suasana Idul Fitri yang insya Allah tidak hanya di dalam. Hadirin rahimahullah, perlu kami sampaikan pengertian Idul Fitri dari segi bahasa, dalam pengertian bahasa sama dengan musim, yakni musim atau saat umat Islam ramai-ramai untuk melaksanakan sesuatu ibadah atau amaliyah. Kata Aid bermakna yang kembali lagi diambil dari kata out yang maknanya kembali pada kesenangan, kegembiraan setelah selesai beribadah pada bulan Ramadan. Untuk membersihkan hati kita dari perbuatan atau tingkah laku yang tercela, dusta, khilaf, dan sebagainya. Maka dalam bulan Ramadan ini atau sama nanti kurang 3 hari, saatnya Allah mencurahkan rahmat dan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Sedangkan kata fitri bermakna berbuka, yaitu dari kata fitur yang artinya makan atau minum. Hadirin rahimahullah, maka dalam bulan Idul Fitri nanti yang bermakna kita menikmati satu saat lagi, kita betul-betul untuk taubat, zikir, takwa Allah, sehingga insya Allah rahmat dan anugerah Allah akan tercurah pada orang yang betul-betul membersihkan dirinya, mensucikan dirinya dengan ibadah Ramadan dari memberi jalan sawah atau sapi sawah tadi. Itu selanjutnya perlu kami sampaikan makna fiqh dan pembawaan atas kudrat dan irodat ilahi dari sebelum lahir di dunia ini. Selalu mementaukan Allah, selalu mengimani adanya Allah, memurnikan keesaan Allah,
bahwa jiwa kita, roh kita sebelum lahir selalu bersih, suci, indah, dan bersih dan selalu mendoakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk lebih jelasnya, makna pengertian fitrah tersebut di dalam surat Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari surga mereka, maka lahir dari keluarga kita mereka. Kemudian alastu birobikum, dan Allah mengambil saksian mereka. Alastu birobikum, bala saja, maka roh karilah betul. Dan Allah mengambil saksian mereka. Saja berkata, bukanlah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul. Bala saja, betul. Engkau adalah Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Antakunu yawmal qiyamati, antakunu yawmal qiyamati, inna kuna man hada mubin. Kami lakukan yang demikian agar di hari kiamat nanti kami tidak mengatakan sesungguhnya kami anak Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiratullah, firman Allah tersebut mengingatkan kita yang terdapat Al tadi, mengingatkan kita bahwa fitrah manusia pertama sebelum itu mengimani adanya zat mulai dari kandungan sampai usia 40 bulan berupa nutfah, dan 40 hari berupa alaqah mudghah, kemudian 14 berupa alat atau ketuban darah. Maka tahapan yang ketiga, Allah mengutus malaikat meniupkan roh kebusan ibu kita masing-masing setelah diadakan sumpah setia atau misakot walido, perjanjian tubuh yang kuat, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengkhususkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah yang disebut fitrah manusia. Hadirat Allah, juga fitrah manusia dijelaskan dalam hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang baru lahir adalah dengan membawa fitrah atau kesucian, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yuhadiyani, yang diberikan Yahudi, au yunasiruni, atau biar Nasrani, au yunajisani, yang diberikan Majusi. Ini adalah karena belum orang tua terhadap anaknya. Maka kedua ayat tersebut di atas surat Al-A'raf ayat 172 dan Rasulullah sebagai dasar Tuhan bahwa kita di dalam kandungan tadi awalnya betul-betul mendoakan Allah. Ini perjanjian tadi. Maka bayi setelah lahir akhirnya karena tarbiyah yang ada di dalam dunia dari orang tuanya bisa menjadi berlain, dan itu adalah semata-mata karena tarbiyah diberikan orang tua yang orang membutuhkan. Hadirin Allah, kemudian setelah lahir dibina, fitrah tadi bisa berupa tergantung tarbiyah atau pendidikan dari kedua orang tuanya dalam menanamkan keimanan pada anak tersebut. Hadirin Allah, keimanan yang ada dalam kolbu kita selalu mengalami pasang surut, disebut dalam hadis al-imanu yajidu aw yamudu. Keimanan yang ada dalam diri kita bisa bertambah dan bisa berkurang. Keimanan bisa tambah ada kalanya, yaitu kalau si manusia ini betul-betul ibadah Allah. Kemudian keimanan yang itu, keimanan bisa susut bahkan terbang kalau manusia ini membiarkan diri maksiat pada Allah. Dan keimanan yang akan sirna dari posisi kita bila manusia banyak melanggar hukum Allah, tidak mengumpulkan perintah Allah, serta selalu menuruti hawa nafsu, maka kita sebagai orang tua haruslah mampu membimbing, membimbing anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Hadirat Allah, tiada kata lain, kata hikmah dalam menelusuri hidup dan kehidupan ini. Ingatlah, kehidupan dunia merupakan fata morgana, gambaran-gambaran yang palsu. Dan ingatlah bahwa kehidupan dunia ini ada kalanya, ada takar batasnya. Kenikmatan pun ada takar batasnya, usia pun ada takar batasnya. Perlu kita membersihkan hati kita dengan zikrullah,
satu-satunya alat untuk membersih hati, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan niat Allah, hati akan bertentram, aman dan damai. Jadi dengan kita tuh sadar, kita tuh Allah berpikir, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, akan menenteramkan hati. Ruwet-ruwet yang ada dalam kehidupan akan dipakai Allah dikurangi. Maka basuh hati kita dengan zikir sebagai pembersih hati. Hati menjadi tentram dan damai. Insya Allah khusyuk dalam ibadah, sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Keimanan kita makin tumbuh subur, tumbuh rasa mahabbah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kesimpulan dalam khutbah yang akan disampaikan. Idul Fitri yang lebih 2-3 hari lagi. Kalau sudah puasa Ramadan telah selesai, sholat tarawih sudah selesai, dan itulah telah kita laksanakan. Idul Fitri atau Lebaran sebagai pertanda akhir dari rangkaian ibadah serta amalia bulan Ramadan. Semuanya telah selesai, aktivitas bubaran atau lebaran. Maka kami berharap ibadah amalia Ramadan kita jadikan momentum hidup. Kita jadi momentum hidup setelah menempuh latihan-latihan berat di bulan Ramadan sebagai pelebur dosa. Maka bulan Syawal sebagai bulan peningkatan ibadah maupun amalah untuk bertakwa kepada Allah, untuk meningkatkan kualitas iman, diwujudkan dengan ibadah, mampu bertakwa kepada Allah, mampu kita itu berpegang diri untuk beribadah kepada Allah. Maka dari itu banyak hilang banyak dosa. Sebab dalam Idul Fitri sebagai penebus dosa dengan ibadah amalia, dan zakat itu sebagai pembersih hati kita dari noda dosa dan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini betul-betul membuka hati tentang jahili dan Jawa sekalian. Benar-benar masa Ramadan kita jadikan momentum untuk bertakwa dengan Allah. Jangan sampai kita tuh lengah, jangan sampai kita tuh merasa berat dengan ibadah segala macam. Kalau manusia hidup lengah dengan ibadah, lengah dengan amal baik, akhirnya manusia ini hidup tak terarah. Jadi kalau manusia hidup sudah tak terarah, Allah juga enggan untuk menolong kehidupan kita. Mudah-mudahan dalam kehidupan ini kita diatur oleh Allah, diberi oleh Allah, dan diselamatkan oleh Allah sebagai hamba Allah yang betul-betul mutakin, yang menempuh ujian berat ini kita lalui, dan akhirnya kita sudah sukses dengan amal baik berat ini. Mudah-mudahan Allah telah selalu menjaga pada kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa rahmatullahi fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima huwa inna ayati wa hakim. A'udzu billahi wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati